Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya nontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali lagi shalom, puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya ingin bertanya, seberapa banyak Bapak Ibu, Saudara semua yang merasakan kebaikan Tuhan di minggu ini? Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami rasakan kebaikan-kebaikan, kemurahan-kemurahan-Mu setiap saat Bapa. Kau senantiasa melihara hidup kami. Kau Allah kami yang peduli akan kami. Kau Allah kami yang mengerti akan kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Di segala perkara Engkau pelihara hidup kami. Kau campur tangan Tuhan. Kami terus mengandalkan kuat kuasa-Mu. Kamu terus bersandar pada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sungguh luar biasa. Haleluya Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul
simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala akan pernah biarkannya berkumpul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan kita hadapi. Akan pernah biarkannya berkumpul sendiri. Mari sobat, kita akan banyak perkara. Satu perkara kami percaya Engkau Allah yang mengerti kami. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan kita hadapi. Akan pernah sekali lagi Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan pernah biarkannya berkumpul sendiri. Allah mengerti. Mari cepat saja katakan Allah mengerti. Inilah ungkapan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang mengerti kami. Engkau Allah yang peduli akan hidup kami, Bapa. Ya Yesus.
kami percaya Kau Allah yang mengerti dan peduli kami. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri.
sambil bangkit berdiri katakan sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Sekali lagi, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang Kau Tuhan sumber kekuatan kami, Kau Tuhan sumber pengharapan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Hingga sampai pada hari ini, hingga sampai pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu hanya karena kekuatan-Mu, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu kami rasakan setiap waktu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menguatkan kami, sehingga kami mampu untuk melewati segalanya karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, biarlah belas kasih-Mu dicurahkan atas bangsa kami. Anugerah-Mu dinyatakan atas Indonesia. Karena Indonesia ada dalam tangan-Mu. Indonesia ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu Kau nyatakan atas bangsa kami. Pemerintahan di bangsa kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan dicurahkan atas pemimpin kami, Presiden Jokowi dan wakilnya beserta jajaran menterinya Tuhan. Kami percaya di akhir masa pemerintahannya Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang menguatkan, sehingga Bapak Jokowi boleh menyelesaikan segala sesuatunya sampai finish Tuhan dengan baik Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi keluarga ini Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan para menterinya. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat kondisi di bangsa kami, buat perekonomian di bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, biarlah perekonomian di bangsa kami boleh meningkat Tuhan. Tidak ada lagi kekurangan sandang pangan apapun Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua dicukupkan Tuhan. Hasil ladang berbuah Tuhan. Hasil ladang dinyatakan Tuhan berlimpah-limpah atas bangsa kami. Terjadi berkat Tuhan atas Indonesia. Juga untuk anak-anak muda di bangsa kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda tumbuh dengan kekuatan datangnya daripada-Mu Tuhan. Mereka diubahkan menjadi anak-anak muda yang militan di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan. Terjadi kegerakan Tuhan. Terjadi pertobatan besar-besaran. Kami percaya setiap lutut akan
akan mengaku ada Yesus Kristus untuk Indonesia. Yesus Kristus untuk Indonesia. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan atas semua instansi di bangsa kami. Atas KPK, DPR, MPR, MA. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskan semua instansi-instansi di pemerintahan kami. Dijauhkan dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kami patahkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat IFLC Tuhan. Gereja Tuhan yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Berkati IFLC Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Gembala Sidang Pastor Thomas Chandra Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa. Pakai hamba-Mu ini dengan kekuatan Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan. Dan hidup dalam kesetiaan Kau nyatakan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini Kau pakai Tuhan. Juga semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di IFLC Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang boleh Kau percayakan melayani-Mu Tuhan. Biarlah semua pelayan-pelayan Tuhan hidup dalam roh yang takut akan Tuhan. Dengan kerendahan hati dan kesetiaan untuk melayani Tuhan dalam wadah ini Tuhan. Kami percaya wadah ini boleh ada di penjuru bangsa kami bahkan ke luar negeri. Itu karena anugerah-Mu Tuhan. Karena rancangan-Mu yang luar biasa terjadi atas gereja-Mu ini Tuhan. Atas IFLC boleh berdampak dan menjadi berkat bagi anak-anak bangsa dan bahkan di luar negeri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga pada pagi hari ini hamba-Mu Pastor Abraham Irwan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan dengan kekuatan yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Berkata-katalah Tuhan melalui mulut bibirnya. Berkata-katalah Tuhan melalui pikirannya Tuhan, sehingga hikmat, pengetahuan yang datangnya dari surga Engkau nyatakan bagi hamba-Mu ini Pastor Abraham Irwan. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya Tuhan. Pakai keluarga ini dengan kekuatan Tuhan, melayani Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kota kami Pontianak, buat Kalimantan Barat secara keseluruhan. Diberkati Kalimantan Barat, diberkati airnya, diberkati tanahnya, diberkati sumber daya alamnya. Terjadi kegerakan-Mu atas Kalimantan Barat, terjadi kuat kuasa-Mu, dijauhkan dari segala orang-orang jahat. Damai sejahtera Tuhan atas Pontianak, atas Kalimantan Barat terjadi, sehingga kami melihat ada kuat kuasa-Mu di kota kami, di Provinsi Kalimantan Barat. Berkati pemerintahan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh yang takut akan Tuhan nyatakan atas kota kami, atas Provinsi Kalimantan Barat. Terjadi kegerakan Tuhan di provinsi ini. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini setiap kami anak-anak-Mu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan, Engkau berkati. Engkau berkati Tuhan dengan berkat yang datangnya dari surga. Juga semua jemaat Tuhan yang setia datang untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk berbakti pada Tuhan. Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami yang datang dalam keadaan sakit, kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang datang dengan beban berat, Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa yang mampu mengangkat beban berat kami. Dan kami percaya kami keluar sebagai orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Karena ada kuasa Yesus, api Roh Kudus yang membakar segala sesuatu yang tidak benar. Api itu yang memberikan semangat yang baru di dalam Tuhan. Karena kami mau di akhir zaman ini kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Semakin panas di dalam Tuhan, semakin panas di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa permohonan kami, inilah syafaat kami. Kami naikkan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang luar biasa, nama yang dahsyat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua anak-anak Tuhan kita katakan bersama. Amin. Haleluya. Siapa percaya Allah sumber kekuatan kita? Boleh dong kita teriak, Allah sumber kuatku. Sekali lagi yang kenceng ya, Allah sumber kuatku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita.
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan kekuatan kami, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita terus menari bagi Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita, tempat penghiburan kita. Haleluya, hosana bagimu. Haleluya. Kami tak mau andalkan kekuatan kami, Yesus. Terima kasih Bapa. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber, ya, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, yes, yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, Dialah sumber kekuatan kita. Haleluya. Haleluya. Boleh dong, karena Allah sumber kekuatan kita. Tos kanan kiri katakan,
Mari bangkit, karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita mau bangkit, serukan nama Yesus, Allah sumber kekuatan kita. Saja ya, yang kenceng katakan bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Mari kita terus bangkit, serukan nama Yesus. Sekali lagi dong, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Terus serukan nama Yesus. Ya, dialah menara yang kuat luar biasa, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Haleluya.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Di dalam setiap saat hidup kami, Kau peduli dan mengerti akan kami. Kau Allah yang sungguh indah, sumber kekuatan kami. Dengan sumber kekuatan itu Tuhan, Kau mampukan kami untuk terus bangkit, menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisai hidup kami. Saat badai menerpa, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami terus berdiri di tengah badai, karena Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenanglah jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan berjalan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari katakan, Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku takkan menyerah
sambil bangkit berdiri katakan, ku tak akan menyerah. Haleluya, ku tak akan menyerah kepada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, kami takkan menyerah Tuhan. Haleluya, takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jesus, kami percaya Kau punya rencana atas setiap kami. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau terus senantiasa mendewasakan setiap kami ya Roh Kudus. Engkau terus senantiasa memproses setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kami Kau dapati indah di hadapan-Mu. Thank you Jesus. Jesus, we love You. We pray, worship and adore You. Glorify Thy name in all the earth. Say Jesus. Jesus, we love You. We worship and adore You. Glorify Thy name in all the earth. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Yes, glorify Thy name in all the earth. Glorify Thy name. Yes, glorify Thy name. Glorify Thy name in all the earth. Say, Father, we love You. Father, we love You. We worship and adore You. Glorify Thy name in all the earth. Father, we love You.
adore Jesus. Jesus, we love you. We worship and adore, glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify Kau yang layak ditinggikan di tempat ini. Hanya Kau yang layak dimuliakan di tempat ini Tuhan. Sebab terlalu banyak yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami terus memuji, menyembah Engkau Tuhan. Bapa dan Rajaku. You are worthy, Kau yang layak. Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima setiap penghormatan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau menuntun gereja ini 11 tahun. Itu semua karena kebaikan Tuhan buat setiap kami. Kami dibentuk di tempat ini. Kami mengenal Engkau di tempat ini. Bapa, betapa hati kami bersyukur padamu Tuhan. Hari lepas hari Kau pelihara kami dengan sempurna. Firman yang kami dapatkan di tempat ini Tuhan, boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
dalam hidupku, ku bersyukur. Lebih lagi ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terjadi di hidupku, Kau yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna yang ada dalam hidupku. Bersyukur Bapa, yes. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, yes. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hatimu. Hatiku Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Tiada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hatimu. Hatiku Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kau Yesus Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan Bapa, ku bersyukur Tuhan. Yes, Jesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, Kau yang bisa berbahasa normal, berbahasa bersama-sama di tempat ini. Minta Roh Kudus mengurapimu. Minta Roh Kudus mengurapimu. Minta Roh Kudus mengurapimu saat ini. Hiarala mata karala bayara la bayara. Hindarala bayara karala bo. Hindata karala bayare. Koreta kayara la batasi hiarala wala 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 wala. Hiarala wala 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 wala. Hiarala wala 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 wala. Hindarala mata karala barare. Hindarala mata karala barare. Jesus. Jesus. Hiarala mata karala bayara. Jesus. Bapak, pagi hari ini kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sama sekali tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Bahkan sedikit pun Tuhan tidak ada apa-apa di hadapan-Mu. Tapi firman-Mu pagi hari ini itu yang berkuasa di tengah-tengah kami. Firman-Mu pagi hari ini Tuhan itu yang menguasai setiap kehidupan kami. Kami serahkan pagi hari dalam tangan-Mu. Setiap jemaat-jemaat Tuhan pagi hari ini yang mendengarkan Tuhan. Pengurapan yang sama Tuhan atasnya. Bahkan yang ada di online itu ada nama Yesus. Pengurapan yang sama juga turun atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kami duduk mendengarkan kebenaran firman, hikmat pewahyuan daripada Tuhan terus mengalir di tempat ini. Roh Kudus kau ambil alih, kau yang punya acara di tempat ini. Pakai urapi bibir mulut hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Mari semua kita yang siap sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Shalom semua. Selamat pagi. Puji Tuhan. Tak terasa kita nyembah Tuhan, Bapak Saudara. Terus berada dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Shalom semuanya. Sekarang saya kira saya gak perlu perkenalkan diri saya. Orang lama, lagu baru. Kaset baru. Oke, kita akan belajar hari ini sesuatu yang luar biasa. Kita buka dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-10. Kita akan baca banyak ayat sampai yang ke-20. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke, haleluya, cepat juga ya. Dahsyat ini adalah kontak multimedia. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Udah 11 tahun ya, jadi ngetiknya pun udah lancar. 11 jari atau 10 jari? 10 ya? Ah, bagus. Oke, kita baca sama-sama ayatnya 2-3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah apa? Perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang terakhir, sama-sama. 2, 3. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Katakan amin. Kita mau kuat di dalam Tuhan, katakan yes. Kita sudah 11 tahun bersama dengan Tuhan. Ada banyak gelombang ya, naik turun keadaan yang kita hadapi. Tapi saya percaya waktu kita bersama Tuhan kita pasti kuat, katakan yes. Katakan saya pasti kuat. Bapak saudara, waktu kita bersama Yesus, sekuat apapun ya, sedalam apapun tekanannya, saya mau katakan, kita adalah orang yang kuat. Amin. Kita adalah orang yang kuat, katakan yes. Haleluya. Berarti orang kuat itu enggak berarti dia ketika ditumpuk beban yang berat gitu ya. Sehingga beban itu menganggap bahwa kita lemah, bukan. Dalam keadaan apapun kita, entah ditumpuk oleh beban yang berat, pergumulan, haleluya, ditumpuk lagi oleh masalah mungkin, Bapak Saudara yang sedang kita hadapi, ketahuilah bahwa kita adalah orang yang kuat bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan sampai beban itu kita bilang, wah saya terlalu banyak bebannya, jadi saya lemah. Saya sedang banyak pergumulan, saya banyak menangis di kaki Tuhan. Walaupun demikian terjadi atas hidup kita, saudara, kita tetap orang yang kuat. Haleluya. Bisakah orang di tempat ini, kita setiap suku kan beda-beda di sini. Ada yang bisa merubah sukunya? Haleluya. Sekalipun mohon maaf, suku Chinese, di kalangan kumpulan semua di dalamnya orang Batak, orang Dayak, dia tetap Chinese. Walaupun dia hanya satu orang. Amin. Seperti itulah kita di dalam Tuhan. Dalam lingkungan mungkin dikelilingi oleh pergumulan, dikelilingi oleh masalah. Kita tetap adalah orang yang kuat esensinya, katakan haleluya. Sebab Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan kita mesti kuat di dalam Tuhan. Ayat yang ke-10 coba buka. Efesus 6 ayat yang ke-10. Ayo. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Melalui ayat firman Tuhan ini Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa dunia ini sebenarnya adalah medan peperangan rohani kita. Haleluya. Karena tipu muslihat iblis akan selalu mengancam. Karena pergerakan kita dalam dunia ini selalu diawasi oleh si jahat. Tapi sekali lagi, sekuat apapun tekanan itu, sekuat apapun serangan itu, mungkin masalahmu, mungkin sakit penyakitmu ada. Boleh terjadi, pergumulan ekonomimu boleh terjadi naik dan turun. Bahkan mungkin sampai di titik terendah. Tuhan gak ngomong kita sebagai orang-orang yang lemah.
Dunia akan mengatakan kepada kita, wow kau banyak masalah, udah melayani Tuhan. Kau udah banyak berkorban bagi Tuhan, tapi kau nggak diberkati. Haleluya. Engkau udah setia di sini 11 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tetap sama aja. Haleluya. Sekarang dunia tuh suka ngomong begitu sama kita. Sehingga membuat kita sendiri jadi risih. Risih kalau kita dengar, wah iya ya. Saya udah layani sungguh-sungguh. Saya udah berkorban sungguh-sungguh. Ya kita ibadah jam 9 ya. Jam 7, jam 6 kita udah siap-siap. Apalagi nanti sore, amin. Kita akan pelayanan kembali. Waduh Tuhan, saya udah banyak sekali berkorban buat Tuhan. Haleluya. Nah firman Tuhan ingatkan bahwa tipu muslihat iblis selalu mengancam kita. Oleh sebab itu kita perlu kuat dalam Tuhan. Caranya yang pertama, kita tinggal dengan penuh ketaatan di dalam Tuhan. Sama-sama katakan taat. Orang taat sangat mahal harganya. Kira-kira taat sama setuju, agree, beda jauh atau beda tipis? Setuju sama taat? Jauh ya? Puji Tuhan kalau mengerti. Karena taat itu adalah setuju nggak setuju harus taat. Kalau setuju, nah ada lawan katanya yang tidak setuju. Kalau setuju itu begini, misal besok kata Pak Andri, besok saya mau cat ini ya, warnanya warna hitam semua. Tiba-tiba Pak Aliang bilang, oh saya tak suka hitam, saya suka merah kuning. Wah, haleluya. Ada lagi jemaat yang lain katakan, saya tidak suka hitam, saya suka putih. Jadi biar kelihatan terang. Nah ini antara setuju dan tidak setuju. Haleluya. Tiba-tiba dapat titik tengah. Belakang hitam, sini putih, wangi. Ini. Haleluya. Jadi ini gereja, apa ruangan sekolah minggu. Atau satu lagi, ruangan anak TK. Ya, semua pelangi ada di sini. Tapi kalau yang namanya taat, saya mau cat hitam, belang, merah, pink sekalipun, semuanya kita duduk diam tetap nyembah Tuhan di sini. Haleluya. Nah terkadang kalau kita nggak setuju, itu yang membuat kita tidak taat. Nah ini masalahnya. Haleluya. Yang Tuhan kehendaki, ialah engkau harus taat. Waktu Abraham disuruh Tuhan, Abraham keluar kamu. Pergi ke suatu negeri yang akan kujanjikan kepadamu. Abraham kira-kira setuju apa taat? Kalau Tuhan bilang, pergilah ke suatu negeri berlimpah susu dan madu. Oke saya setuju Tuhan. Tapi kalau kau kirim aku ke tempat yang gak enak, saya gak setuju. Tapi kalau yang namanya taat, mau lembah kelam kah? Mau negerinya ada susu dan madu kah? Berlimpah-limpah atau enggak? Aku tetap berangkat. This is orang yang taat, katakan yes. Haleluya. Tuhan minta kita untuk kita kuat di dalam Tuhan. Yaitu kita tinggal dengan penuh ketaatan. Sekarang taat itu tidak enak. Karena apa? Karena kita rasa kalau, apalagi kita mau taat tapi kita tidak setuju. Aduh, haleluya. Itu rasanya susah sekali. Tuhan saya mau taat Tuhan. Saya mau taat Tuhan tapi hati saya masih belum, apa kata Mami Dep, jelek gitu ya. Hati saya belum dapat tingnya Tuhan. Nah haleluya. Kita buka di ayat 13 sampai 16 ya. Kata kebenaran dalam bagian ini mengacu pada pengenalan yang benar akan Allah. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari ini. Pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Haleluya. Karena kebenaran ini mengacu bahwa kita mengenal Tuhan kita. Kita taat apa yang disampaikan oleh Tuhan kita. Amin. Karena kalau kita, iblis bisa buat kita setuju. Haleluya. Dia bisa yang namanya waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nanti kalau kamu makan buah ini ya,
Kamu bakal tahu mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang baik. Wah, setuju saya. Nanti, entar dulu kata iblis. Nanti kamu akan sama seperti Allah. Wow. Haleluya. Sedangkan Allah berkata, jangan kau raba, jangan kau jamah. Apalagi kau makan. Nah, ini enggak setuju si Adam dan Hawa ini. Tapi dia setuju dengan apa yang kata iblis. Tuhan menawarkan ketaatan. Iblis menawarkan setuju atau tidak. Haleluya. Ternyata orang yang taat adalah berkenan di hati Tuhan. Lihat iblis yang setuju gak setuju, saudara. Saya terus renungkan kata ini. Tuhan terus taruh dalam hati saya, saudara. Kata setuju sama kata taat. Ya. Apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa setuju dengan apa yang disampaikan oleh si jahat? Mereka terbuang dari taman itu. Kesusahan, sakit, melahirkan, susah cari makan terjadi sampai saat ini. Karena saya tahu melahirkan itu susah, sakit ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan dah, untuk Tuhan kasih anak kembar. Haleluya. Jadi anak pertama, Tuhan kasih anak yang kedua kembar, udah cukup. Cukup kayaknya. Kalau planning manusia sih cukup. Kalau Tuhan mau kasih, udah enggak tahu lah ya. Haleluya. Kalau Tuhan mau kasih ya, puji Tuhan kan, tak mungkin ditolak. Amin. Karena orang yang pengen punya anak itu ternyata ada yang pengen punya tapi susah gitu loh. Sampai dia berobat kemana-mana, ratusan juta habis. Kalau Tuhan belum kasih ya tetap aja. Haleluya. Karena saya tahu bahwa melahirkan juga sakit ya. Operasi segala macam. Kemudian juga biayanya, haleluya. Amin. Saya bilang, ini karena Adam dan Hawa kayaknya. Haleluya. Kemudian kata keadilan mengacu kepada kebenaran. Dengan kebenaran Kristus maka kita bisa terlepas dari tipu muslihat iblis. Kalau kita taat, kita dapat terlepas dari tipu muslihat iblis. Mungkin hari Minggu iblis berkata, aduh badanmu capek. Tapi firman Tuhan katakan, datanglah setiap yang letih, lesu dan berbeban berat. Yang mana yang mau kita dengar? Haleluya. Yang mana yang mau kita ambil? Saya percaya kita memasuki di tahun yang ke-11 ini. Entah Bapak Ibu Saudara bergabung kapanpun is no problem. Ya, bukan masalahnya. Tapi ketika kita sudah masuk menginjak usia yang ke-11 tahun ini. Biar kita mau ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya mau Engkau lihat menjadi orang yang taat. Taat beribadah. Taat bersekutu dengan Tuhan. Taat baca firman Tuhan. Ada berapa banyak yang baca firman Tuhan setiap hari? Saya bukan pendeta, pastor. Tak perlulah. Saya orang biasa. Masalah firman Tuhan bukan masalah pendeta, bukan masalah pelayan Tuhan atau bukan. Terlebih pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kalau kita tidak baca firman Tuhan, jadi isi yang keluar dari hatinya isi apa? Karena Tuhan muak dengan orang yang mengandalkan kekuatannya. Tapi kalau isinya firman Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, kita datang bersama-sama di rumah Tuhan, maka kemuliaan Tuhan terus nantiasa dinyatakan. Oleh sebab itu, jadilah orang yang taat. Haleluya. Jadilah orang yang taat. Jadilah jemaat Tuhan yang taat di tempat ini. Yang belum komsel. Yang merasa udah bisa pimpin komsel, buka komsel lain. Ya, jangan Pak Andi, Pak Aliang. Totakannya Andi, Aliang. Kalau udah ada yang pintar, ya sharing firman Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan juga rindu mau pakai setiap kita. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Ya, untuk mengembalakan jiwa-jiwa yang lain. Amin. Supaya mereka juga diselamatkan di akhir zaman ini. Haleluya. Nah itu. Ketika kita taat lebih jauh lagi, maka iman akan melindungi kita dari serangan iblis yang berusaha menggoyahkan setiap kita. Tapi kalau kalau si jahat lihat bahwa porsinya kita ini orangnya kayak rada-rada taat, rada-rada enggak, rada-rada taat, rada-rada enggak.
Dia sangat senang sekali untuk menggoyahkan setiap kita. Ya, sehingga ada tipu daya si jahat, maka nantinya kita akan jatuh bersama dengan dia. Haleluya. Kemudian yang kedua, mari hidup mengandalkan Tuhan. Ya. Untuk kita kuat di dalam Tuhan, yang kedua yang selanjutnya adalah hidup mengandalkan Tuhan. Katakan mengandalkan Tuhan. Saya sih mengandalkan Tuhan, pastor. Saya sih mengandalkan Tuhan. Contohnya saya berdoa. Tapi satu hal lagi saudara, jangan banyak berdoa, kemudian juga kita jadi lemah. Dalam arti doanya kuat, baca firmannya kuat, tetapi mentalnya lemah. Saya udah sering lo berdoa, saya udah sering lo berpuasa. Haleluya. Tapi lupa bahwa dia adalah pribadi yang kuat. Sehingga walaupun dia doa, walaupun dia puasa, walaupun dia melayani Tuhan, hidupnya enggak ada perubahan, sama aja. Sama kayak orang yang enggak diisi firman dalam hidupnya. Nah ini, ketika kita mengandalkan Tuhan, Allah memberikan keselamatan. Dan firman Allah untuk dikerjakan oleh manusia supaya kita dijaga, diperisai oleh kuasa Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan ini senantiasa kita lakukan tiap hari. Bergantung sama Tuhan. Apapun yang terjadi, ya kita serahkan dalam tangan Tuhan. Katakan yes. Kenapa? Supaya kita tidak mudah terkecoh oleh si jahat. Supaya ada pedang daripada Tuhan itu yang terus nantiasa kita pegang. Supaya iblis nggak bisa untuk meruntuhkan setiap ketaatan iman percaya kita kepada Tuhan. Katakan yes. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita hidup andalkan Tuhan. Apapun dalam hidupan ini, haleluya, kita taruh dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Biar Tuhan yang melakukan bagian yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Kita buka ayat yang 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tuhan minta firman Tuhan ini menjadi pedang roh dalam hidup kita. Karena tadi firman Tuhan katakan bahwa yang kita lawan itu adalah penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara yang gak kelihatan. Ya. Oleh sebab itu kalau ada firman Tuhan atas hidup kita baca firman Tuhan setiap hari, maka itulah yang menjadi ketopong keselamatan dan pedang roh dalam kehidupan kita. Sehingga iblis nggak bisa lagi yang namanya mempengaruhi hidup kita, buat karakter kita menjadi karakter yang nggak baik. Haleluya. Karena kita dipimpin, dituntun oleh firman Tuhan. Saya sangat senang di ayat yang ke-20 ya. Ayat 20 coba buka. Sebagaimana berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Terkadang kita udah ada firman Tuhan dalam hidupnya. Ya, sudah sering baca firman Tuhan, bahkan kita sering doa, tetapi kalau kita berbicara, ya, terkadang kurang sebagaimana harusnya berbicara. Nyakitin hati orang, ngomongin orang lain. Haleluya, bukan menguatkan, malah melemahkan. Baik firman Tuhan katakan apa? Seharusnya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kalau ada firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang menguatkan setiap kita, maka kita akan dapat berkata-kata dengan baik. Perkataan-perkataan yang membangunkan setiap orang. Haleluya. Bahkan firman itu juga akan menguatkan setiap kita, untuk kita boleh bangkit bersama-sama dengan dia. Katakan yes. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, ya, ketika Yesus dicobai di padang gurun, ubahlah roti ini jadi batu. Amin. Iblis itu suka seperti membentrokkan antara firman Tuhan dan kehidupan sehari-hari. Contoh kayak Tuhan Yesus. Kan dia habis puasa 40 hari. Ya, kemudian tiba-tiba dia lapar, disuruh ubah roti itu jadi batu itu jadi roti.
Ayo, katanya kau anak Allah. Ubahlah batu ini jadi roti. Nah, kadang kita dalam kehidupan sehari juga sama. Katanya kau penuh dengan karunia. Ya. Katanya kau melayani Tuhan. Katanya kau anak Tuhan, pelayan Tuhan. Orang Kristen yang aktif beribadah. Coba tengking masalahmu. Haleluya. Coba itu tengking itu penyakitmu. Penyakit gak sembuh-sembuh, usaha gak naik-naik. Misalnya seperti itu ya. Keluarganya gak beres-beres. Sekolahnya tetap begitu-begitu aja. Haleluya. Nah, terkadang si jahat suka membentrokkan antara kehidupan sehari-hari dengan firman Tuhan. Tapi apa kata firman Tuhan katakan? Ya, sebab manusia gak hidup dari roti saja. Tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Sometimes kadang-kadang kita, waktu kita sakit, walaupun kita belum disembuhkan Tuhan. Waktu usaha kita belum diberkati, waktu kita di titik terendah. Kita dapat berkata-kata seperti apa yang Tuhan lakukan. Amin. Haleluya. Kita gak hidup dari roti saja. Tetapi ada firman Tuhan yang keluar. Ada firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang menguatkan setiap kita, katakan yes. Maka yang kedua ini Tuhan katakan, ayo hidup andalkan Tuhan. Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir yang ketiga. Senantiasa berjaga-jaga di dalam doa. Siapa yang rajin berdoa? Ya. Ayat yang ke-18 saya buka. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus. Firman Tuhan ingatkan kita supaya segala sesuatu yang kita kerjakan harus dilandaskan dengan doa. Termasuk kita melayani Tuhan di tempat ini juga. Ya, entah bagian apa. Malamnya tadi kita mesti doa. Tuhan, besok saya pelayanan. Ya, Tuhan, besok saya mau ke gereja. Aku berdoa sekarang nama Yesus. Aku tiba di gereja ketemu dengan Tuhan. Ya, ketemu dalam hadirat Tuhan. Aku dapat menikmati Engkau. Nah, terkadang hal yang simple-simple seperti ini yang sering kita lakukan. Kita lupa landasi segala sesuatunya dengan doa. Sehingga terjadi sesuatu, ya, terus kita kaget. Tuhannya mana? Padahal semuanya belum dilandaskan dengan doa kepada Tuhan. Firman Tuhan ingatkan, senantiasa berjaga-jaga dalam doa. Haleluya. Doa itu gratis. Amin. Tuhan tidak lihat kok doa itu panjang, doa itu pendek. Haleluya. Tapi kalau kita berjaga-jaga terus berdoa di hadapan Tuhan. Dengan permohonan yang tidak henti-hentinya. Artinya apa? Setiap hari, setiap malam. Dan saya mau katakan juga, kalau berdoa saudara, jangan dibatasi oleh waktu ya. Saya hanya doanya malam. Ya, terus siang-siang kalau hati pengen berdoa, aduh bentar dulu. Tunggu nanti malam ya. Ya, haleluya. Oh nanti dulu, tunggu hari Minggu. Nanti dulu, tunggu menara doa. Misalnya begitu. Nah enggak, saudara. Ketika hati mulai digerakkan ingin berdoa. Langsung seketika itu juga kita berdoa, katakan yes. Karena Tuhan mau kerjakan sesuatu atas doamu itu. Haleluya. Kalau sekarang misalnya Bapak Saudara kita diperintahkan Bapak Presiden. Berangkat ke Jakarta, saya mengundang FLC Pontianak untuk berangkat. Haleluya, ke Jakarta. Kalau Presiden udah kasih tanggalnya, udah kasih timingnya, udah kasih waktu tempatnya. Berarti Bapak Presiden pasti akan mau lakukan sesuatu di waktu yang telah Ia tetapkan. Artinya waktu Tuhan suruh kita berdoa, ada kegerakan kita ingin doa sama Tuhan. Entah pagi, siang, malam, entah kita lagi kerja. Tuhan mau lakukan juga kuasanya pada saat itu yang mengerti katakan amin. Haleluya. Lagi masak tiba-tiba aku pengen basah loh ya. Asik ini. Haleluya. Lagi di jalan naik motor kemana-mana kok tiba pengen doa buat keluarga. Pengen doa buat diri sendiri. Pokok Tuhan sampaikan aja pokok-pokok doa. Ya lakukan pada saat itu juga. Katakan kiri kananmu lakukan pada saat itu juga. Tapi kan saya nggak siap pastor. Saya masih dalam kondisi belum siap. Saya lagi jalan saya masih nggak pakai baju. Wah iya tuh.
Gimana itu dah? Amin. Yang namanya pasukan, kalau disuruh jadi pasukan itu, saudara, kapanpun perintah dari komando ya, komandannya, seketika itu juga harus dilakukan. Saya percaya kalau kita jadi orang yang peka, ya, kapanpun Tuhan suruh, Tuhan minta, Tuhan gerakan hati kita untuk berdoa. Yes, kita berdoa. Maka Tuhan mau lakukan sesuatu pada saat yang sama. Haleluya. Tuhan mau kerjakan sesuatu pada saat yang sama. Bukankah kita tidak tahu ada berapa banyak orang di dunia ini yang berdoa sama Tuhan. Ya, mungkin pada saat itu Tuhan mau jawab doamu bagian yang mungkin kita anggap gak penting. Ya. Tuhan ingatkan mungkin, tadi ban motor udah dipompa belum ya? Mobil udah dipompa belum ya? Tiba-tiba Tuhan gerakan, ayo doain. Haleluya. Supaya gak terjadi sesuatu yang di luar kemauan kita, katakan yes. Nah yang paling bahaya ketika hatinya sudah mulai keras. Tidak dengar apa-apa lagi, nggak digerakkan oleh apa-apa lagi hatinya untuk berdoa. Itu adalah masalah yang paling besar. Ya. Kalau nggak dipaksa doa, nggak mau doa. Kalau nggak diingatkan untuk berdoa, nggak doa. Doanya nanti ketika ada masalah. Haleluya. Yang jadi masalah adalah ketika kita berdoa, ketika kita baru berdoa ya, baru berdoa ketika ada masalah. Nah itu masalah. Masalah besar. Tapi sebelumnya ada masalah, kita terus doa sama Tuhan. Terus peka kepada Tuhan. Untuk kita merespon waktunya Tuhan, saya percaya. Ya. Saya percaya di dalam doa kita pun adalah doa yang berkuasa, katakan amin. Sebab itu kita berdoa beda sama yang lain. Kalau mereka doa harus sibuk dulu, harus hadap mana. Ya, arahnya kemana, tahu maksud saya? Ini apanya kemana nih? Apalagi kalau di sini nggak ada nih, bingung nih, mau doa hadap mana nih? Betul enggak? Kalau di hotel mungkin kita tahu ya, di hotel itu ada arahnya. Nah kalau di sini, waduh arah mana ini? Download aplikasi. Sekarang ada aplikasinya sih. Ya. Jadi mau doa buka aplikasi dulu. Nah kita enggak seribet itu. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Ingat, kapanpun Tuhan gerakan kita untuk berdoa. Untuk apapun itu. Langsung mulut kita komat kamit. Ya, langsung berdoa, oh iya Tuhan aku berdoa nih Tuhan. Tuhan ingatkan sekarang. Kok Tuhan ingatnya siang-siang? Kok Tuhan ingatnya pas saya lagi di kamar mandi, urusan Tuhan. Haleluya. Yang penting kita lakukan saja. Sekarang kalau kita tenang, apalagi kita sambil mandi, biasanya itu banyak tuh Tuhan kasih. Ingatkan ini, ingatkan itu, ingatkan ini, ingatkan itu. Masalahnya bukan antara sopan gak sopan. Tuhan itu walaupun kita pakai berbusana begini, di mata Tuhan semuanya terbuka. Haleluya. Jadi jangan titik poinnya ke situ dulu. Wah saya lagi gak sopan nih di hadapan Tuhan. Saya lagi apa misalnya. Mohon maaf ya, saya lagi duduk di kloset. Ya, aduh tiba-tiba Tuhan ingatkan ini. Haleluya. Nah kadang-kadang ada orang yang katakan bahwa kalau kita doa misalnya sambil begitu kurang sopan dan segala macam. Tapi kembali lagi ya, Tuhan lihat kita kan semua terbuka ya. Mau kita pakai ribuan lapis juga, di hadapan Tuhan tuh gak ada yang tertutup. Ya. Yang penting kita tahu waktunya Tuhan minta sekarang. Karena Tuhan mau kerjakan sesuatu. Kapanpun Tuhan ingatkan kita untuk berdoa, waktu itu juga Tuhan mau ingatkan sesuatu. Haleluya. Sama waktu kita altar call mungkin. Hamba Tuhan berkata ada yang sakit bagian ini. Sekarang tuh nantilah. Malu enggak ada yang lain. Ya, yang lain enggak ada maju. Jadi saya enggak mau akui padahal itu saya. Nanti sudah selesai ibadah. Nah, terkadang kalau Tuhan minta waktunya sekarang, Tuhan mau lakukannya itu sekarang. Udah pas waktunya sekarang. Kita enggak tahu mungkin Tuhan mau lakukan yang lain lagi setelah itu. Haleluya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dalam doa. Berjaga-jaga dalam doa. Berdoalah setiap waktu kata firman Tuhan.
Ayat yang ke-18 tampilkan coba. Berdoalah setiap waktu in spirit, dalam roh. Haleluya. Supaya doa akan membuat kita jauh lebih intim lagi bersama dengan Tuhan. Terlebih di waktu kita sudah malam. Sebelum kita istirahat, ayo doa sama Tuhan. Gak perlu doa nanti kita dinilai oleh gembala kita. Gak perlu kita didoa, waktu kita banyak doa kita dinilai oleh teman-teman sepelayanan kita. Gak penting. Ya, karena itu semua adalah pribadi kita bersama dengan Tuhan. Supaya kita jauh lebih intim bersama dengan Tuhan. Karena doa adalah bahan bakar dalam peperangan rohani. Amen. Sama-sama katakan, doa adalah bahan bakar dalam peperangan rohani. Maka Roh Kudus akan membantu setiap kita. Amin. Jadi kita harus ingat, jangan lupa waktu kita doa juga doakan orang lain. Ya, bergumul juga buat mereka. Walaupun mereka nggak titip doa, tapi terlintas kok saya doa sama buat saudara saya ini kayaknya lagi perlu Tuhan tolong. Tuhan, hamba berdoa, doakan saudara saya yang ini. Kuasamu bekerja atasnya. Ya, kalau dia diselamatkan, puji Tuhan. Kalau dia ditolong Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, ketika prajurit Kristus berlutut berdoa, itu bukan berarti peperangan telah selesai, tetapi justru peperangan baru dimulai. Jadi setiap kita dalam acara doa apapun di gereja, ya, ayo senantiasa antusias untuk ikut. Karena doa itu bukan sesuatu yang biasa-biasa. Doa adalah sesuatu yang luar biasa. Karena akan mendatangkan kuasa dan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Katakan haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kami sangat bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Karena kemurahan-Mu yang ajaib. Karena penyertaan Tuhan yang dahsyat atas hidup kami. Kami mau senantiasa kuat bersama dengan Kau. Kami mau senantiasa terus bersama-sama dalam hadirat-Mu. Untuk kami boleh kuat. Untuk kami terus maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu dan naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, dengan kuasa-Mu di saat badan bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami minta Kau lingkupi setiap kami saat ini Tuhan. Lingkupiku dengan sayap, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badan bergelora, ku akan terbang bersama
Badai yang bergelora, kami mau dewasa Tuhan dalam Engkau, supaya kami bukan jadi bayi-bayi rohani, supaya kami bukan menjadi orang-orang yang lemah. Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah bawa kami sebagai orang-orang yang kuat di hadapan Tuhan. Makasih buat pagi hari ini, Yesus. Haleluya. Sayapmu dengan sayap dan naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. penyertaan-Mu yang senantiasa sempurna. Kami akan terus tenang bersama-Mu, terus terbang bersama dengan kekuatan baru yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh Tuhan membangun kami. Mari Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Pastor Abraham. Kami percaya Engkau terus tutup bungkus Tuhan kehidupannya, seluruh keluarganya dengan kuasa darah-Mu Bapa. Mari Engkau terus berikan hikmat-Mu, pengertian-Mu, pewahyuan-Mu Tuhan. Sehingga melalui hamba-Mu ini, kami semua diberkati karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan pada saat ini kami akan membawa Tuhan persembahan kami. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang kami berikan Tuhan kami kembalikan kepada-Mu, berkenan dan menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Kami siap memberi dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk dan kita memberikan persembahan sambil menyimak warta sepekan ke depan.
akan mengakhiri ibadah kita, kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya benar. Tuhan menyertainya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Terimalah siap kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai dalam setiap kehidupan, keluar masukmu, kemanapun kau melangkah, kemanapun kau berjalan, ada kasih dan kuasa Tuhan menyertai dalam kehidupanmu. Dan pagi hari ini, apapun yang dijumpai oleh tanganmu, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil, berhasil, dan berhasil dalam nama Yesus. Serta seluruh keturunanmu diselamatkan oleh Tuhan. Terimalah siap berkat ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sampai diberkati sama-sama, katakan amin.